Selamat sore, Bapak Ibu semua. Apa kabar? Semoga Alhamdulillah. semuanya sehat ya dan Alhamdulillah semangat. sehat. Oke, kita sudah menunggu 5 menit untuk Bapak Ibu yang akan bergabung ya. Tapi tidak apa-apa menghormati Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Jadi kita mulai ya, karena eh, kita akan em, membahas suatu topik di serial Ngabuburit ini yang pasti akan terkait dengan stres ya hari ini ya. Dan tentu kalau kita belajar ilmu Functional and Lifestyle Medicine yang memang saya gabungkan di Mind and Body Intelligence, buku saya dan program saya ini, bahwa tubuh itu tidak bisa dikotak-kotakan. Even kalau misalnya kita ada masalah di stres sekalipun, itu bisa mempengaruhi tubuh kita. Jadi kalau ada gejala-gejala apapun yang kita rasakan atau masalah dengan eh, leaky gut segala macam itu biasanya mempengaruhi juga ya dari dipengaruhi juga oleh dari pikiran kita. Oke, kita akan mulai saja. Saya akan coba share screen ya dari eh, materi hari ini. Coba ya. Nanti di akhir seperti biasa kita akan ada quiz lagi dan Bapak Ibu bisa ikut kuis ya. Semoga masih ada waktu saya bisa kita bisa tanya jawab juga ya. Jadi ini ada masalah topik tentang gut brain axis di bulan Ramadan. Mengapa cemas dan overthinking itu malah bisa meningkat gitu ya. Nah, walaupun memang tentu nggak semua Bapak Ibu ya, tetapi ada yang bisa mengalami seperti ini ya. Kita mulai ya, Bapak Ibu semua. Oke. Nah, di slide yang ini, saya akan membahas tentang gut-brain axis di bulan Ramadan, mengapa cemas dan overthinking itu bisa meningkat. Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, biasanya kita membayangkan bulan yang penuh kedamaian, ya, refleksi dan ketenangan batin. Namun, dalam prakteknya, tidak sedikit orang justru merasakan hal yang berbeda. Ada yang merasa lebih mudah cemas, lebih sensitif secara emosional, lebih gelisah, atau pikirannya terasa lebih ramai dari biasanya, lebih kayak overthinking gitu ya. Sebagian orang itu bisa berkata, kenapa ya saat puasa itu justru saya lebih mudah overthinking? Atau kenapa ya rasanya hati lebih sulit untuk tenang, padahal saya ingin lebih fokus secara spiritual. Nah, dalam ilmu functional medicine, kondisi seperti ini kita tidak lihat hanya sebagai masalah mental semata. Kita belajar melihat tubuh sebagai satu sistem yang saling terhubung ya, Bapak Ibu semua. Jadi ketika seseorang merasa lebih cemas atau gelisah, kita tidak hanya bertanya apa yang sedang dipikirkan, tetapi juga apa yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. Otak kita itu, Bapak Ibu, tidak bekerja sendirian. Ia terus menerima sinyal dari banyak sistem tubuh kita. Dari usus, kadar gula darah, kualitas tidur, hormon stres, ritme sirkadian, hingga sistem saraf otonom, ya, simpatis dan parasimpatis. Semua sinyal ini mempengaruhi bagaimana pikiran kita merasakan tenang atau tidak. Dalam ilmu gut brain axis ya atau sumbu gut brain, usus dan otak berkomunikasi dua arah atau two ways connection setiap saat. Nah, ketika saluran cerna itu sedang tidak seimbang, misalnya karena perubahan pola makan, tidur yang terganggu, ya, karena sahur dan aktivitas malam, atau gula darah yang naik turun terlalu cepat, maka otak bisa menafsirkan kondisi ini sebagai sinyal stres. Akibatnya, seseorang menjadi lebih mudah merasa gelisah, khawatir, atau pikirannya berputar terus-menerus. Dalam pendekatan untuk healthy gut, kita memahami bahwa usus bukan hanya organ pencernaan. Di dalamnya terdapat mikrobiom, sistem imun, dan berbagai metabolit yang mempengaruhi fungsi otak dan emosi. Our gut is our second brain, tempat membentuk neurotransmitter sebagian besar juga di dalam usus kita. Ketika usus sehat dan inflamasinya rendah, maka sinyal yang dikirimkan ke otak pun lebih stabil. Sebaliknya, bila usus terganggu karena pola makan yang tidak seimbang, kurang serat, terlalu banyak gula, atau hidrasi yang kurang, maka
tubuh kita dapat masuk ke mode stres yang ringan, yang mempengaruhi kondisi mental, ya. Dari sudut pandang lifestyle medicine, Ramadan sebenarnya bisa menjadi momen untuk penyembuhan yang luar biasa, tetapi hanya jika ritme biologis tubuh tetap terjaga. Tubuh manusia itu sangat bergantung pada ritme. Ritme makan, ritme tidur, ritme hormon, ritme cahaya, atau ritme aktivitas sehari-hari. Saat Ramadan, hampir semua ritme ini berubah. Bila perubahan ini tidak dikelola dengan baik, tubuh itu harus bekerja lebih keras untuk beradaptasi. Dan pada sebagian orang, hal ini dapat muncul sebagai kelelahan, mood yang tidak stabil, atau pikiran yang lebih mudah cemas. Selain itu, keseimbangan hormon juga berperan penting. Misalnya, ya, atau yang pertama, hormon kortisol yang ritmenya kacau dapat membuat tubuh berada dalam mode yang waspada, ya, terutama kalau malam hari kortisolnya tinggi, susah tidur juga. Insulin yang naik turun akibat berbuka terlalu manis itu dapat mempengaruhi energi dan mood. Kemudian melatonin, ya, yaitu hormon yang membantu kita bisa tidur dengan nyenyak, dapat terganggu juga bila tidur terlalu larut dan paparan cahaya malam yang berlebihan. Contohnya adalah blue light dari TV, komputer, dan juga HP kita. Nah, ketika ritme hormon ini terganggu, pikiran juga menjadi lebih sulit untuk stabil. Nah, di pendekatan mind and body intelligence, ya, gejala seperti cemas, gelisah, atau overthinking itu seringkali merupakan sinyal bahwa komunikasi antara otak, usus, hormon, dan sistem saraf sedang tidak sinkron. Nah, dalam MBI ini mengajarkan bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Ketika tubuh kehilangan rasa aman secara biologis, misalnya karena kurang tidur, ususnya terganggu, nutrisi tidak seimbang, atau stres metabolik, ya, atau stres emosional juga yang kronis, maka pikiran akan lebih sulit untuk merasa tenang. Karena itu, dalam sesi ini kita tidak hanya akan melihat overthinking sebagai masalah psikologis, tetapi sebagai bagian dari respon tubuh yang lebih luas. Nah, dengan memahami hubungan antara usus, hormon, sistem saraf, dan ritme biologis, kita dapat membantu tubuh kembali lebih seimbang. Harapannya, ketika ritme tubuh lebih selaras, maka pikiran pun menjadi lebih jernih, ibadah terasa lebih ringan, dan Ramadan itu benar-benar menjadi bulan pemulihan bagi tubuh dan jiwa kita semua, ya. Kenapa di bulan ibadah justru bisa membuat pikiran itu lebih riuh gitu ya? Bapak Ibu semua dan teman-teman semua, secara ideal kita memandang Ramadan sebagai bulan yang membawa ketenangan, bulan refleksi, ibadah, dan kedekatan kita dengan Tuhan. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua orang otomatis merasa ketenangan itu. Sebagian orang justru mengatakan bahwa selama puasa mereka menjadi lebih gelisah, lebih mudah cemas, atau pikirannya terasa lebih ramai dari biasanya. Nah, ada yang merasakan jantung lebih mudah berdebar, atau yang merasa perut tidak nyaman, mood naik turun, atau pikiran sulit berhenti, overthinking, monkey brain gitu ya, dari kekhawatiran dan analisa yang terus-menerus berputar tanpa henti. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah overthinking hanya berasal dari pikiran, atau sebenarnya tubuh yang sedang ikut berbicara? Dalam pendekatan functional medicine, kita tidak melihat gejala secara terpisah. Ketika seseorang merasa lebih cemas saat Ramadan, kita tidak langsung menanggapnya sebagai masalah mental semata. Kita juga akan bertanya, apakah ritme gula darahnya berubah? Apakah tidurnya terganggu? Apakah ususnya sedang bermasalah? Apakah tubuhnya mengalami stres biologis? Atau apakah sistem sarafnya sedang lebih dominan dalam mode yang waspada? Nah, seringkali apa yang kita sebut sebagai pikiran yang riuh sebenarnya muncul seketika tubuh kehilangan rasa aman secara biologis. Misalnya, ketika seseorang merasa jantung berdebar. Hal ini tidak selalu berarti ia sedang banyak pikiran. Tubuh bisa saja sedang berespons
perubahan yang secara fisiologis seperti fluktuasi gula darah, dehidrasi ringan, kurang tidur, atau peningkatan hormon stres. Nah, ketika tubuh masuk ke mode waspada, otak pun menjadi lebih siaga dan lebih sulit untuk rileks. Akibatnya, pikiran menjadi lebih aktif dan lebih repetitif, ya. Hal ini sama juga terjadi pada saluran cerna. Dalam konsep healthy gut, perut yang begah itu atau kembung atau tidak nyaman setelah sahur atau berbuka bukan hanya masalah pencernaan. Usus itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan otak melalui vagus nerve dan dari sistem saraf enterik gitu ya. Ketika usus terganggu, otak pun juga menerima sinyal bahwa kondisi tubuh sedang tidak stabil. Akibatnya, seseorang bisa menjadi lebih gelisah, lebih sensitif, dan lebih sulit merasa tenang. Selain itu, keseimbangan hormon juga ikut berperan selama Ramadan. Ya, perubahan pola makan, tidur dapat mempengaruhi ritme hormon, kortisol, insulin, dan melatonin yang tadi kita udah bahas. Ketika ritme hormon tidak sinkron, emosi pun menjadi lebih mudah berubah. Seseorang bisa merasa lebih sensitif, mudah tersinggung, atau merasa dirinya tidak seperti biasanya. Di lifestyle medicine, tubuh sebenarnya sangat menyukai keteraturan, ritme makanan yang stabil, tidur yang cukup, hidrasi yang baik, dan aktivitas fisik yang teratur. Saat Ramadan, ritme ini berubah cukup signifikan. Tubuh memang mampu beradaptasi, tetapi jika adaptasinya tidak didukung dengan baik, maka gejala seperti kelelahan, perut tidak nyaman, atau pikiran yang lebih mudah cemas dapat muncul. Di Mind and Body Intelligence, gejala seperti jantung berdebar, perut tegang, emosi yang lebih sensitif, atau pikiran yang tidak berhenti seringkali merupakan bahasa tubuh yang pintar atau intelligence. Tubuh sedang memberikan sinyal bahwa ada sistem yang tidak sinkron. Jadi gejala bukanlah adalah musuh kita, tetapi gejala adalah kepintaran dari tubuh kita untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron. MBI mengajarkan bahwa sebelum pikiran kita menjadi tenang, tubuh perlu lebih dahulu merasa aman. Jika tubuh berada dalam kondisi kurang tidur, dehidrasi, usus teriritasi, gula darah tidak stabil, atau sistem saraf terlalu aktif, maka pikiran itu cenderung tetap berada dalam mode bertahan atau fight or flight. Karena itu, ketika seseorang mengalami overthinking saat Ramadan, kita perlu mengubah cara pandang. Jangan hanya bertanya, "Kenapa saya banyak pikiran?" tetapi juga bertanya, "Apa yang tubuh saya sedang coba sampaikan?" Mungkin tubuh sedang memberi sinyal bahwa ia kurang tidur, ada dehidrasi, kurang minum ya, gula darah tidak stabil, ususnya terganggu, ada inflamasi ringan, bisa juga karena stres, atau sistem saraf itu belum tenang. Di sini pentingnya pendekatan yang lebih integratif. Solusinya bukan hanya menyuruh diri sendiri untuk lebih tenang, tetapi juga membantu tubuh kembali seimbang melalui pola berbuka yang lebih stabil, kualitas tidur yang lebih baik, hidrasi yang cukup ya saat berbuka gitu ya, usus yang lebih tenang ya, dan regulasi sistem saraf termasuk stres. Karena itu seringkali pikiran yang riuh bukan semata-mata karena pikiran yang lemah, tetapi karena tubuh yang sedang kehilangan sinkronisasi. Jadi ketika tubuh kembali selaras, pikiran pun lebih mudah menjadi tenang dan Ramadan dapat kembali menjadi bulan ya untuk pemulihan bagi tubuh dan jiwa kita ya. Nah, apa itu gut brain axis? Untuk Bapak Ibu yang belum tahu apa itu gut brain axis. Nah, pada slide ini kita mulai masuk ke konsep inti yang sangat penting untuk memahami hubungan antara tubuh dan pikiran yaitu gut brain axis. Secara sederhana, gut brain axis itu adalah sistem komunikasi dua arah antara usus dan otak. Dalam ilmu kedokteran modern, usus tidak lagi dilihat hanya sebagai organ pencernaan. Usus adalah organ yang sangat aktif secara neurologis, imunologis, dan hormonal. Sehingga apa yang terjadi di usus dapat mempengaruhi emosi, mood, dan bahkan cara kita berpikir. Dalam pendekatan functional medicine, tubuh itu dipandang sebagai sistem yang saling terhubung. Usus, otak, hormon, sistem imun, metabolisme,
ya, dan sistem saraf terus berkomunikasi satu sama yang lain. Karena itu, ketika seseorang mengalami kecemasan atau overthinking, kita tidak hanya melihat otak saja, tetapi juga melihat kondisi bagaimana ususnya, bagaimana mikrobiomnya, bagaimana apakah ada inflamasi, bagaimana hormon stresnya, dan regulasi sistem saraf. Komunikasi antara usus dan otak terjadi melalui beberapa jalur utama. Yang pertama adalah vagus nerve, yaitu saraf utama yang menghubungkan otak dengan organ-organ internal termasuk saluran cerna. Saraf ini berperan penting dalam menenangkan tubuh. Ketika vagus nerve bekerja dengan baik, pencernaan lebih optimal, ya, detak jantung lebih stabil, dan pikiran kita lebih mudah untuk tenang. Sebaliknya, bila sistem saraf lebih dominan dalam mode stres terus-menerus, maka pencernaan dapat terganggu dan emosi pun menjadi lebih tidak stabil, ya. Jalur kedua adalah neurotransmitter. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa sebagian besar zat kimia yang mempengaruhi mood di otak kita memiliki hubungan erat dengan usus. Salah satu contohnya adalah serotonin, yang berperan dalam rasa tenang dan keseimbangan emosi. Nah, ketika lingkungan usus sehat dan mikrobiota seimbang, regulasi neurotransmitter juga cenderung lebih stabil. Sebaliknya, gangguan pada usus dapat mempengaruhi keseimbangan ini. Jalur berikutnya atau yang ketiga adalah hormon stres dan HPA axis, HPA axis. Nah, ketika tubuh mengalami stres, ya, secara mempengaruhi metabolik, misalnya karena gula darah tidak stabil, kurang tidur, atau inflamasi di usus, maka ritme hormon stres seperti kortisol dapat berubah. Kortisol yang tidak seimbang dapat mempengaruhi kualitas tidur, fokus, mood, dan rasa cemas. Nah, selain itu, komunikasi usus dan otak juga terjadi melalui sinyal inflamasi. Sebagian besar sistem imun berada di saluran cerna. Bila terjadi gangguan seperti disbiosis atau peningkatan permeabilitas usus atau leaky gut, tubuh dapat menghasilkan sinyal inflamasi yang mempengaruhi berbagai sistem, termasuk fungsi otak dan stabilitas emosi. Faktor penting yang lainnya adalah mikrobiota usus, ya, yang keempat, yaitu triliunan mikroorganisme yang hidup di dalam saluran cerna kita. Mikroorganisme ini dapat membantu mengatur metabolisme energi, sistem imun, dan produksi berbagai metabolit yang mempengaruhi fungsi otak. Nah, ketika keseimbangan mikrobiota terganggu, misalnya karena pola makan tinggi gula, kurang serat, atau stres, sinyal yang dikirimkan ke otak pun juga dapat berubah. Dalam konsep healthy gut, usus yang sehat memiliki beberapa ciri. Microbiome yang seimbang, barrier usus yang kuat, inflamasi yang rendah, dan fungsi pencernaan yang optimal. Bila kondisi ini terjaga, sinyal yang dikirim ke otak cenderung lebih stabil. Namun, jika usus terganggu, tubuh dapat masuk ke keadaan yang lebih reaktif secara metabolik dan emosional. Dari sudut lifestyle medicine, pola hidup sehari-hari yang sangat mempengaruhi kesehatan gut-brain axis, ya, adalah pola makan, kualitas tidur, ya, hidrasi, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Nah, semuanya ini berperan penting, harus semuanya berjalan sinkron. Selama Ramadan, perubahan ritme hidup sebenarnya bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem ini, tetapi hanya ritme makan, tidur, dan hidrasi tetap dijaga dengan baik. Selain itu, gut-brain axis juga berhubungan dengan keseimbangan hormon. Usus yang sehat membantu menjaga stabilitas insulin, mengurangi inflamasi, dan mendukung metabolisme berbagai hormon seperti kortisol, tiroid, estrogen, progesteron. Jika usus terganggu, keseimbangan hormon pun dapat ikut berdampak, sehingga mempengaruhi energi, mood, dan kejernihan pikiran. Di Mind and Body Intelligence, Gut-Brain Axis menunjukkan bahwa tubuh dan pikiran tidak dapat dipisahkan. Pikiran bukan hanya hasil aktivitas otak, tetapi juga refleksi dari kondisi biologis tubuh. Ketika tubuh berada dalam kondisi stabil, usus sehat, gula darah teratur, hormon seimbang, dan sistem saraf tenang, pikiran pun lebih mudah menjadi jernih.
Sebaliknya, bila tubuh kehilangan keseimbangan, pikiran seringkali menjadi lebih gelisah dan mulai overthinking. Karena itu, pemahaman tentang gut-brain axis akan membantu kita melihat bahwa emosi dan pikiran merupakan bagian dari sistem biologis yang lebih luas dengan mempertimbangkan kesehatan usus kita, menata ritme hidup, menjaga keseimbangan hormon, dan menentukan atau menenangkan sistem saraf kita, ya. Ki- Kita itu tidak hanya membantu tubuh menjadi lebih sehat, tetapi juga membantu pikiran menjadi lebih stabil dan tenang. Dan konsep ini saya percaya pasti bisa dipakai juga untuk kehidupan kita sehari-hari setelah bulan Ramadan ya Bapak Ibu ya. Mengapa usus kita itu bisa mempengaruhi kecemasan? Nah, pada slide ini kita masuk ke pertanyaan yang penting. Mengapa usus bisa begitu kuat mempengaruhi kecemasan gitu ya? Ketenangan batin bahkan kecenderungan overthinking. Nah, selama ini banyak orang mengira bahwa kecemasan hanya berasal dari pikiran atau tekanan hidup. Faktor tersebut memang dapat berperan, pastinya. Namun, dalam pendekatan functional medicine, gejala emosional yang seringkali merupakan hasil interaksi antara pikiran, metabolisme tubuh, sistem imun, hormon, dan sistem saraf. Nah, karena itu, ketika seseorang merasa lebih mudah cemas, kita itu tidak hanya melihat apa yang ia pikirkan, tetapi juga bagaimana kondisi tubuhnya sedang bekerja dan kondisi tubuhnya saat ini. Dicari, ini masalah yang tidak seimbang tuh dari mana sih? Apakah dari pikiran atau dari tubuh kita? Usus yang sering disebut sebagai second brain atau otak kedua. Istilah ini memiliki dasar biologis yang sangat kuat. Nah, di dalam saluran cerna terdapat sistem saraf enterik, yaitu jaringan saraf yang sangat luas yang mampu mengatur fungsi pencernaan secara mandiri. Sistem ini terus berkomunikasi dengan otak melalui vagus nerve, neurotransmitter, dan sinyal kimia. Artinya, usus secara aktif mengirimkan informasi kepada otak setiap saat. Nah, selain itu, sebagian besar sistem imun di dalam tubuh kita juga berada di usus. Tubuh secara terus-menerus melakukan proses seleksi, mana yang aman, mana yang berbahaya. Jika lingkungan usus sehat, tubuh merasa relatif aman. Namun, bila usus terganggu, misalnya karena ada disbiosis, inflamasi, barrier usus yang lemah, yaitu leaky gut, tubuh lebih mudah masuk ke mode siaga secara biologis. Nah, ketika tubuh berada dalam mode siaga, otak menerima sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak stabil. Akibatnya, otak menjadi lebih waspada, lebih sensitif terhadap ancaman, dan lebih sulit untuk benar-benar rileks. Ya, dalam kondisi ini, pikiran bisa lebih repetitif ya, mikirin, stres, overthinking gitu ya, lebih mudah berputar, lebih mudah merasa sulit untuk menghentikan overthinking, lebih stres, lebih depresif gitu ya. Nah, usus juga terlibat dalam kondisi eh, produksi dan regulasi berbagai neurotransmitter dan mempengaruhi mood, seperti serotonin dan GABA. Bila usus sehat, mikrobiom seimbang dan inflamasi rendah. Lingkungan biokimia yang mendukung ketenangan juga lebih baik. Namun jika usus terganggu, keseimbangan sinyal ini dapat berubah. Itulah sebabnya gangguan pencernaan itu sering berjalan berdampingan dengan kecemasan, dengan mood yang lebih labil, dengan sulit fokus, dan pikiran yang overthinking, berputar. Konsep healthy gut usus yang sehat tidak hanya berarti tidak sakit mah atau tidak diare. Usus yang sehat artinya pencernaan berjalan baik, barrier usus kuat, mikrobiom seimbang, dan inflamasi rendah. Sebaliknya, kebiasaan seperti makan terlalu cepat, gula berlebihan, kurang serat, kurang air, kurang tidur, atau stres berkepanjangan dapat membuat usus lebih mudah terganggu. Gejalanya kadang terlihat ringan, seperti kembung, begah, atau rasa tidak nyaman setelah makan. Tetapi sinyal ini tetap dapat mempengaruhi sistem saraf dan kondisi emosional kita. Di lifestyle medicine, pola hidup sehari-hari sangat menentukan stabilitas gut-brain axis ini. Pola makan, tidur, ya, pemilihan makan, hidrasi, pengelolaan stres itu semuanya sangat berpengaruh, ya. Jadi sebaliknya, ritme hidup yang tidak teratur dapat membuat sistem itu lebih mudah rapuh dan terganggu.
terganggu ya. Jadi pada bulan Ramadan ini perubahan jam makan dan tidur itu dapat kita kelola dengan baik supaya ketidakseimbangan itu tidak terjadi ya. Dari keseimbangan hormon, gangguan usus juga dapat mempengaruhi berbagai hormon yang penting. Inflamasi ringan dan stres metabolik dapat mempengaruhi ritme kortisol, stabilitas insulin, kualitas melatonin ya. Jadi semua ini akan berhubungan dengan kenaikan gula darah kita ya semuanya ya. Walaupun kita sudah jaga makan tetapi stresnya tidak dijaga. Disinilah masalahnya gitu ya. Karena itu jika seseorang merasa lebih cemas atau mudah overthinking ketika pencernaannya sedang tidak baik, hal ini sangat masuk akal. Karena secara fisiologis ini memang sudah kita ketahui ya bahwa akan mempengaruhi kesehatan kita. Bukan karena mentalnya lemah, tetapi karena tubuhnya sedang bekerja dalam kondisi yang kurang stabil. Ya, di Mind and Body Intelligence, tubuh selalu berkomunikasi melalui sinyal-sinyal halus. Kadang tubuh tidak langsung menunjukkan penyakit besar, tetapi lebih dahulu memberi tanda. Contohnya, perutnya tidak nyaman, napasnya terasa pendek, jantungnya mudah berdebar, rasa gelisah atau ya rasa gelisah yang sulit dijelaskan atau pikiran yang sulit tenang. Nah, dan dalam Mind and Body Intelligence ini mengajarkan bahwa sebelum pikiran bisa menjadi tenang, tubuh perlu eh, dahulu merasa aman, ya. Bila usus teriritasi, gula darah tidak stabil atau sistem saraf yang aktif, maka eh, nasihat jangan overthinking seringkali tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih menyeluruh, ya, yaitu menenangkan sistem cerna, menstabilkan gula darah, memperbaiki pola tidur, ya, mendukung microbiome dan membantu saraf kembali masuk ke mode aman, ya. Jadi kita bisa menenangkan sistem saraf otonom kita, mengaktifkan vagus nerve kita dengan bernafas, ya. Jika pesan utama dari slide ini adalah eh, overthinking itu seringkali bukan hanya masalah pikiran, tetapi juga masalah regulasi tubuh. Ketika usus lebih tenang dan sinyal biologis menjadi lebih stabil, tubuh tidak mudah masuk ke mode ancaman, ya. Dan pada saat itulah pikiran biasanya menjadi lebih mudah untuk diajak kompromi ya, untuk tenang, gitu ya, Bapak Ibu semua. Faktor Ramadan yang nomor satu yang kita bisa perbaiki ya, yaitu yang terjadi ya, yaitu perubahan jam makan. Sekarang kita melihat faktor yang sangat nyata terjadi saat bulan Ramadan, yaitu perubahan ritme makan. Nah, perubahan ini terlihat sederhana tetapi sebenarnya memiliki dampak dampak fisiologis yang cukup besar bagi tubuh. Pada hari-hari biasa, tubuh memiliki ritme makan yang relatif stabil, ya, sistem pencernaannya juga stabil, hormon metabolik, energi juga sudah menyesuaikan diri dengan pola yang setiap hari ya. Namun selama Ramadan pola ini berubah cukup drastis. Nah, kita eh, makan sangat pagi saat sahur, kemudian berpuasa selama berjam-jam dan saat berbuka seringkali terjadi perubahan cara makan. Misalnya makan terlalu cepat, terburu-buru ya, kemudian akhirnya cepat lapar lagi, dan mungkin gulanya atau karbonya terlalu tinggi ya. Dalam pendekatan functional medicine, perubahan ritme makan ini berarti tubuh sedang mengalami perubahan metabolik. Puasa sebenarnya bisa memberikan manfaat metabolik jika dijalani dengan ritme yang tepat. Tetapi bila komposisi makanan, waktu makan, ya, dan cara makan tidak seimbang, maka tubuh akan lebih sulit untuk adaptasi. Salah satu efek yang sering terjadi adalah fluktuasi gula darah yang sudah sering kita bahas ya. Nah, hal ini membuat gula darah naik dengan cepat kemudian turun dengan cepat ya. Jadi kayak roller coaster ya. Akhirnya juga akan mempengaruhi hormon insulin untuk menurunkannya. Jika lonjakan ini terlalu tinggi, gula darah dapat turun kembali dengan cepat sehingga seseorang bisa aja merasakan lemas, mengantuk, sulit fokus, atau kembali lapar dalam waktu yang singkat. Nah, otak sangat sensitif terhadap perubahan gula, ya, gula darah kita. Karena glukosa merupakan sumber energi utama bagi sistem saraf. Ketika gula darah naik, turun terlalu cepat, otak dapat menafsirkan kondisi ini sebagai sinyal stres, sehingga seseorang menjadi lebih gelisah atau sulit menenangkan pikiran.
Untuk konsep healthy gut, cara berbuka juga mempengaruhi kondisi saluran cerna. Setelah berjam-jam tidak menerima makanan, sistem pencernaan kita juga berada dalam keadaan relatif tenang. Bila makanan masuk terlalu cepat, terlalu banyak, atau terlalu berat, usus bisa bekerja terlalu keras untuk memprosesnya. Nah, hal ini juga merupakan suatu signal stres untuk usus gitu ya. Nah, ketika tubuh menerima sinyal bahwa ada stres pada sistem pencernaan, respon kewaspadaannya dapat meningkat. Akhirnya, seseorang bisa merasa lebih mudah cemas, lebih sensitif ya secara emosional dan pikirannya menjadi lebih aktif. Di lifestyle medicine, ritme makan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan, tetapi juga oleh keteraturan dan kualitas nutrisi. Tubuh sangat menyukai ritme yang stabil. Jika perubahan ritme terjadi tanpa penyesuaian nutrisi yang baik, maka tubuh membutuhkan waktu lebih lama untuk adaptasi. Ya, hal lain yang sering muncul saat Ramadan adalah craving terhadap makanan manis ya. Secara biologis ini terjadi karena otak mencari sumber energi cepat ketika gula darah turun, roller coaster. Namun, jika pola makan yang manis terus berulang, maka fluktuasi gula darah itu menjadi semakin tajam dan energi tubuh menjadi lebih tidak stabil, termasuk imunitas kita. Nah, dari keseimbangan hormonal, perubahan ritme ini juga mempengaruhi hormon seperti insulin dan kortisol yang sekali lagi mempengaruhi lonjakan gula darah ya. Jadi di Mind and Body Intelligence itu perubahan ritme makan ini menunjukkan bahwa tubuh selalu merespon kondisi biologisnya. Mereka akan selalu Tubuh itu akan melihat ini stresnya dari mana. Stres itu tidak hanya dari pikiran, tetapi juga dari cara kita makan ya dan pemilihan kita makan ya. Jadi janganlah kita ciptakan stres itu dengan sendiri gitu ya. Kita harus malah seimbangkan. Ketika sistem saraf tidak stabil, pikiran juga menjadi lebih aktif. Nah, ini yang sering dirasakan sebagai overthinking atau pikiran yang sulit berhenti. Karena itu, memahami faktor perubahan jam makan sangat penting selama bulan Ramadan. Dengan menjaga pola sahur yang seimbang, berbuka secara bertahap, dan menghindari lonjakan gula yang terlalu tinggi, kita membantu tubuh menjaga kestabilan energi. Ketika energi tubuh lebih stabil, sinyal stres ke otak berkurang. Dan ketika metabolisme lebih tenang, pikiran pun biasanya menjadi lebih jernih dan lebih mudah diarahkan kepada hal-hal yang lebih bermakna selama bulan Ramadan ya. Nah, faktor kedua biasanya gula darah tidak stabil. Pada slide ini kita membahas salah satu faktor yang sangat sering mempengaruhi kecemasan dan overthinking selama bulan Ramadan yaitu ketidakstabilan gula darah. Saat berpuasa panjang, waktunya panjang, wajar jika tubuh ingin segera mendapatkan energi, ya, segera ingin makan. Karena itu, banyak orang berbuka dengan makanan dan minuman yang cepat memberikan rasa nyaman, yaitu minuman yang sangat manis, makanan berbasis tepung, gorengan, atau makanan yang terlalu cepat dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau secara sesaat pola ini memang memberi rasa lega. Gula cepat masuk, cepat masuk ke aliran darah, tubuh terasa lebih bertenaga. Dan rasa lapar berkurang. Namun dalam pendekatan functional medicine, ketika kita juga perlu melihat apa yang terjadi setelah itu di dalam tubuh kita, bukan hanya sesaat. Nah, ketika seseorang berbuka dengan gula sederhana dalam jumlah yang tinggi, gula darah akan naik dengan cepat dan tubuh kembali merespon dengan melepaskan hormon insulin yang banyak juga untuk menurunkan kadar gula tersebut. Jika lonjakan awal terlalu tinggi, respon insulin juga menjadi besar. Akibatnya, gula darah dapat turun kembali dengan cepat. Nah, kondisi ini sering disebut sebagai roller coaster gula darah. Naik turun cepat sekali ya. Dan bagi tubuh ini adalah stres metabolik karena tubuh harus bekerja keras untuk menyeimbangkan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba yaitu gula darah yang tinggi. Otak juga sangat sensitif akhirnya terhadap perubahan energi. Ketika gula darah turun terlalu cepat, tubuh dapat mengaktifkan hormon stres untuk menjaga pasokan energi ke otak.
Pada saat inilah seseorang bisa merasakan gejala seperti gemetar, jantung terasa tidak nyaman, sulit fokus, cemas, atau pikiran yang terasa lebih ramai. Seringkali gejala ini dianggap sebagai masalah psikologis, padahal sebenarnya merupakan respon biologis tubuh terhadap ketidakstabilan dari energi. Keseimbangan hormon. Kondisi ini melibatkan juga sekali lagi insulin, kortisol, dan adrenalin ya. Jadi ketika gula darah turun dengan cepat, hormon stres juga meningkat untuk membantu menjaga energi otak. Akibatnya tubuh kembali ke mode siaga. Jadi sekali lagi ya, hormon stres kortisol adalah hormon golongan glukokortikoid. Jadi untuk meningkatkan gula darah bukan hanya dari makanan, tetapi juga dari pikiran. Dan itu kayak lingkaran setan ya, pikiran, makanan itu semuanya berulang-ulang di situ. Nah, tidak jarang seseorang merasa lebih tegang, lebih mudah khawatir, atau lebih sensitif secara emosional setelah berbuka yang terlalu manis. Hal ini terjadi karena sistem saraf sedang merespon perubahan metabolik yang sangat tajam. Dalam konsep healthy gut, pola berbuka yang sangat manis atau terlalu berat juga memberikan beban untuk sistem pencernaan ya. Jadi minuman manis, tepung berlebih dan gorengan itu dapat memperlambat proses pencernaan, memicu rasa begah atau penuh, meningkatkan fermentasi pada sebagian orang, akhirnya rasanya gasnya berlebihan, apalagi kalau langsung habis makan tidur terjadi fermentasi dan akhirnya keluhan di lambung juga. Dan pada usus yang sensitif dapat meningkatkan inflamasi yang ringan. Jadi ketika usus menerima beban mendadak setelah puasa panjang, sinyal stres dapat dikirimkan ke otak melalui gut-brain axis dan akhirnya akan mempengaruhi kecemasan atau ketenangan dalam tubuh kita ya. Jadi baik di lifestyle medicine apa yang kita harus lakukan, kita harus perhatikan apa yang kita pilih untuk makanan, terutama saat membuka ya ada di rekaman em, webinar yang sebelumnya Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya ada cara-caranya untuk tips-tipsnya untuk membuka puasa ya. Jadi caranya adalah seperti itu. Ya, bisa kita kendalikan baik dari pemilihan jenis makanan saat puasa, jangan terlalu berat ya. Kemudian tidurnya dan sebagainya ya. Jadi dalam perspektif mind and body intelligence, tubuh yang mengalami lonjakan dan penurunan energi secara drastis akan lebih sulit merasa aman. Ketika tubuh berada dalam kondisi metabolik yang stabil, sistem saraf cenderung lebih eh, baik ya, lebih seimbang. Dalam keadaan ini, pikiran juga bisa menjadi lebih waspada dan lebih mudah masuk ke pola overthinking ya. Jadi karena itu penting untuk memahami bahwa pikiran yang terasa lebih riuh setelah berbuka itu tidak selalu berasal dari mental ya. Perbaiki aja dan evaluasi aja pola makannya, stres dan juga tidurnya ya. Jadi kita lihat ke slide yang berikutnya. Faktor Ramadan yang ketiga yaitu tidur yang terganggu. Jadi emosi lebih rapuh. Nah, sekarang kita masuk ke faktor ketiga yang sangat penting dalam memahami mengapa selama Ramadan sebagian orang merasa lebih mudah cemas atau overthinking. Perubahan kualitas tidur ya, itu adalah salah satu yang bisa menyebabkan. Ramadan ini secara alami mengubah ritme tidur untuk banyak orang. Ketika bangun lebih pagi untuk sahur, sering tidur lebih larut karena aktivitas malam. Ya, ibadah seperti taraweh atau em, ibadah-ibadah yang lain ya selain taraweh setelah berbuka puasa gitu ya. Dan pada sebagian orang masih ditambah aktivitas kerja atau penggunaan gadget hingga larut malam. Akibatnya waktu tidur itu menjadi lebih pendek atau tidur itu terpecah menjadi beberapa bagian. Dalam beberapa kasus, tubuh tidak hanya kehilangan jumlah tidur, tetapi juga kedalaman tidur atau deep sleep-nya. Nah, inilah yang disebut tidur yang terfragmentasi. Seseorang mungkin merasa sudah tidur beberapa jam, tetapi kualitas pemulihannya tidak optimal. Nah, dalam pendekatan functional medicine, tidur adalah salah satu fondasi utama kesehatan. Saat tidur, tubuh memerlukan atau melakukan berbagai proses yang penting seperti perbaikan sel, regulasi hormon, detoksifikasi metabolik, penguatan sistem imun, dan penyimbang sistem saraf. Ketika
tidur terganggu, proses-proses ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Salah satu hormon yang sangat dipengaruhi oleh tidur adalah kortisol, yaitu hormon stres yang memiliki ritme alami harian atau circadian rhythm. Secara normal, kortisol itu meningkat di pagi hari untuk membantu kita bangun dan memiliki energi, lalu menurun pada malam hari agar tubuh dapat masuk ke fase istirahat. Namun, jika seseorang tidur terlalu larut malam, kemudian sering terbangun dan bangun pagi hari, ritme kortisol bisa menjadi tidak stabil. Kortisol dapat tetap tinggi pada malam hari atau tidak teratur sepanjang hari. Ketika itu terjadi, tubuh itu lebih mudah berada dalam mode waspada, sehingga seseorang menjadi lebih mudah tegang, lebih sensitif terhadap stres, dan lebih sulit merasa rileks. Ya, kurang tidur juga mempengaruhi bagian otak yang disebut amigdala, ya, yaitu pusat deteksi ancaman, ya, atau pusat emosi kita yang berperan dalam respon emosional, gitu ya, seperti rasa takut dan cemas. Penelitian itu menunjukkan bahwa saat seseorang kurang tidur, amigdala menjadi lebih reaktif terhadap rangsangan emosional. Akhirnya, hal-hal kecil yang biasanya tidak terlalu mengganggu bisa saja terasa berat. Jadi cepat baper, cepat emosi. Emosi menjadi lebih sensitif dan pikiran lebih mudah menangkap hal-hal yang negatif. Padahal nggak negatif, tapi baper gitu ya. Pada saat yang sama, bagian otak yang membantu menenangkan emosi, yaitu prefrontal cortex, justru bekerja kurang optimal ketika kita kurang tidur. Jadi, ketika terjadi ketidakseimbangan, pusat emosi menjadi lebih aktif, sementara pusat pengendali emosi atau critical thinking menjadi lebih lemah. Nah, dalam kondisi seperti ini, wajar bila seseorang merasa pikiran lebih mudah berputar, overthinking gitu ya, kayak berputar terus ya. Kekhawatiran sulit dihentikan, emosi lebih sensitif dan daya tahan terhadap stresnya menurun ya. Dari perspektif healthy gut, tidur juga berhubungan erat dengan kesehatan usus. Ritme tidur yang terganggu dapat mempengaruhi keseimbangan microbiome usus dan meningkatkan inflamasi ringan. Ketika microbiome terganggu, komunikasi gut-brain axis juga terganggu dan berubah. Dalam lifestyle medicine, kualitas tidur merupakan salah satu pilar utama kesehatan bersama nutrisi, aktivitas fisik, dan manajemen stres. Ramadan sebenarnya dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki ritme tidur. Tetapi, jika tidur terus terganggu, tubuh lelah dan mudah mengalami kelelahan sistemik. Dari sisi keseimbangan hormonal, tidur yang cukup juga penting untuk menjaga stabilitas hormon melatonin, insulin, dan growth hormone, ya, hormon pertumbuhan, dan hormon lain yang mempengaruhi energi serta mood. Ketika tidur terganggu, keseimbangan hormon-hormon ini ikut terpengaruh, sehingga seseorang merasa lebih lelah, lebih sensitif secara emosional. Jadi di Mind and Body Intelligence, tidur yang baik membantu tubuh kembali ke mode pemulihan dan rasa aman secara biologis. Saat tidur cukup, sistem saraf parasimpatis lebih aktif, tubuh lebih cepat pulih, regenerasi sel terjadi, komunikasi antar otak dan eh, organ kita yang lain akan lebih aktif ya, serta sistem imun menjadi lebih harmonis dan stabil. Sebaliknya, jika tidur terganggu, maka tubuh kita dalam mode siaga dan imunitas keseimbangan metabolik lain juga akan tertekannya. Itulah sebabnya banyak orang merasa bahwa ketika mereka kurang tidur, pikiran menjadi lebih sulit dikendalikan, ya. Dan saat kurang tidur, maka hormon grelin, yaitu hormon yang mengaktifkan kita punya eh, rasa lapar, juga akan lebih meningkat. Jadi kita besoknya akan lebih cepat lapar, akhirnya jadi lingkaran setan, gitu ya. Oleh karena itu, pesan utama dari slide ini adalah bahwa tidur bukan sekedar istirahat, tetapi fondasi regulasi emosi dan kestabilan mental. Ketika tidur terganggu, bukan hanya tubuh yang lelah, tetapi sistem saraf dan hormon yang mengatur emosi juga kehilangan keseimbangan, ya. Faktor yang keempat, mikrobiota usus ikut berubah. Nah, pada slide ini membahas faktor yang sering tidak terlihat tetapi sangat berpengaruh pada suasana hati dan ketenangan pikiran selama Ramadan, yaitu perubahan mikrobiota usus.
Usus kita sebenarnya dihuni oleh triliunan mikroorganisme, ya, bakteri, virus, dan mikroba lainnya yang secara kolektif disebut mikrobiota. Mereka bukan sekedar penumpang, tetapi bagian aktif dari sistem tubuh. Mikrobiota membantu mencerna makanan, memproduksi metabolit penting, melatih sistem imun, menjaga barrier usus, dan ikut mempengaruhi fungsi otak secara emosi. Dari pendekatan functional medicine, keseimbangan mikrobiota itu merupakan salah satu fondasi kesehatan sistemik. Jika komposisinya seimbang, tubuhnya biasanya memiliki pencernaan lebih baik, inflamasi lebih rendah, sistem imun yang stabil, dan komunikasi yang lebih tenang antara usus dan otak. Namun selama Ramadan, pola makan yang banyak berubah secara drastis, seringkali kita melihat asupan seratnya menurun, konsumsi sayurnya berkurang, cairan berkurang, sementara gula, tepung, dan gorengan meningkat, maka itu akan mengubah mikrobiota usus kita. Ya, jadi di konsep healthy gut, hal ini sangat penting karena mikrobiota itu yang sehat membutuhkan makanan berupa serat prebiotik dari sayur, buah utuh, kacang-kacangan, dan makanan utuh atau whole food lainnya. Serat ini difermentasi oleh bakteri baik untuk menghasilkan metabolit penting seperti short chain fatty acid, ya, terutama butirat yang merupakan postbiotik. Butirat berperan penting karena membantu menjadi sumber energi bagi sel usus, menjaga kekuatan barrier usus, jangan gampang terjadi leaky gut, ya, menekan inflamasi dan mendukung komunikasi yang sehat antara usus dan otak. Nah, ketika serat menurun, bakteri baik kehilangan substrat yang mereka butuhkan sebagai makanan mereka. Akhirnya, produksi metabolit baik juga berkurang. Pada saat yang sama, pola makan tinggi gula, gorengan dapat mendorong ketidakseimbangan mikrobiota yang buruk lebih banyak daripada yang baik, sehingga terjadilah disbiosis. Ketika disbiosis terjadi, barrier usus dapat lemah, gampang bocor, gampang hiperpermeabilitas. Barrier ini berfungsi sebagai pagar yang mengatur apa yang boleh masuk ke aliran darah tubuh kita dan apa yang tidak. Jika barrier ini melemah, partikel makanan yang tidak tercerna sempurna, toksin, dan bakteri gram negatif pun atau lipopolisakarida LPS itu masuk ke saluran pembuluh darah kita dan terjadi aktivasi sistem imun, ya. Akibatnya terjadi low grade inflammation, yaitu inflamasi ringan yang tidak selalu menimbulkan penyakit besar, tetapi cukup untuk mempengaruhi sistem saraf dan fungsi otak. Kondisi ini bisa terasa seperti lebih mudah lelah, lebih sensitif, mood tidak stabil, dan lebih cemas. Ya, jadi gut brain axis ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan mikrobiota, ya, sehingga signal yang dikirimkan dari usus ke otak itu tidak noisy, tidak berisik gitu, ya. Artinya tubuh mengirimkan pesan bahwa kondisi internal sedang stabil atau tidak stabil. Otak kemudian merespon dengan meningkatkan kewaspadaan sehingga pikiran lebih sulit tenang gitu, ya. Jadi secara lifestyle medicine, microbiome ini pun harus diperhatikan. Dari apa? Dari pemilihan makan kita, dari jam makan kita. Makanya sejak kecil kita selalu diajarkan makan sayur, nak, karena sekarang kita paham bahwa itu untuk microbiome kita. Artinya, kalau kita menjaga itu, maka keseimbangan hormonal pun kortisol juga akan terpengaruh, ya, artinya akan dijaga lebih stabil, ya. Jadi dalam Mind and Body Intelligence, microbiome itu merupakan bagian dari bahasa tubuh. Usus yang sehat mengirimkan sinyal aman ke otak. Sebaliknya, ketika usus tidak seimbang, tubuh itu mengirimkan banyak sinyal internal yang membuat sistem saraf lebih sulit rileks. Karena itu pesan dari slide ini sangat sederhana tapi sangat penting. Usus yang tidak tenang membuat otak sulit benar-benar tenang. Seseorang bisa merasa pikirannya overthinking ramai bukan karena ia lemah secara mental, tetapi karena tubuhnya sedang kehilangan keseimbangan biologis, ya. Jadi, menjaga microbiome selama Ramadan berarti membantu menjaga kestabilan emosi, kejernihan pikiran, regulasi hormon, dan kualitas ibadah. Ketika mikrobioma kita seimbang, inflamasi lebih rendah, barrier usus lebih kuat, dan sinyal ke otak menjadi lebih stabil. Dan ketika sinyal ke otak lebih stabil, pikiran pun menjadi
lebih tenang ya. Nah, faktor yang kelima itu dehidrasi dan kurangnya elektrolit. Nah, pada slide ini kita membahas faktor yang sering dianggap sepele, tetapi sangat mempengaruhi kejernihan pikiran dan kestabilan emosi selama Ramadan, yaitu dehidrasi dan kekurangan elektrolit ya. Selama puasa, tubuh tidak menerima cairan selama berjam-jam. Nah, ini adalah bagian normal dari puasa. Namun, masalah muncul ketika antara waktu berbuka hingga sahur, asupan cairan tidak cukup atau justru didominasi oleh minuman manis, kopi, teh, ya, yang pekat dan makanan asin dan gorengan yang tidak membantu hidrasi dengan baik. Nah, di pendekatan functional medicine, cairan adalah medium utama yang bagi hampir semua proses biologis tubuh, termasuk sirkulasi darah, distribusi oksigen dan nutrisi, fungsi otak, stabilitas tekanan darah, kerja ginjal, proses detoksifikasi, dan regulasi sistem saraf. Karena itu, ketika tubuh kekurangan cairan meskipun ringan, banyak sistem langsung terpengaruh. Nah, salah satu dampak awal yang dari penurunan volume cairan tubuh, nah ketika volume cairan tubuh turun, maka sirkulasi darah menjadi kurang optimal, sehingga tubuh harus bekerja lebih keras untuk menjaga aliran darah ke organ yang penting, termasuk ke otak. Kondisi ini, seseorang bisa mulai merasakan lemas, kepala terasa berat, ya, konsentrasi menurun, tubuh terasa tegang, atau jantung lebih mudah berdebar. Nah, jantung berdebar dalam kondisi seperti ini sering merupakan respon kompensasi tubuh untuk mempertahankan sirkulasi darah. Namun, tubuh dapat membaca kondisi ini sebagai tekanan fisiologis, sehingga sistem saraf simpatis menjadi lebih aktif, ya, dan sensasi yang muncul bisa dirasakan sebagai gelisah dan cemas ya. Dari sisi keseimbangan hormon, dehidrasi juga memicu kerja hormon pengatur cairan. Contohnya aldosteron dan ADH, serta dapat melibatkan kortisol sebagai bagian dari respons stres tubuh karena semua hormon ini semuanya ada di adrenal, satu kos dengan kortisol gitu ya. Artinya bahkan dehidrasi ringan pun dapat membuat tubuh masuk ke mode fight or flight, Lagi bertahan. bangun Ketika jadi tubuh berada dalam mode ini, seseorang bisa menjadi lebih sulit rileks, mudah lelah mental, lebih sensitif terhadap ketidaknyamanan, dan lebih rentan terhadap stres ya. Jadi air itu dalam air ada elektrolit ya seperti sodium ya, potasium ya, magnesium, klorida gitu ya penting untuk fungsi saraf, kontraksi otot, kestabilan detak jantung, transmisi sinyal listrik di dalam tubuh dan keseimbangan cairan sel kita gitu ya. Jika tubuh kekurangan cairan, sekaligus kekurangan elektrolit, gejala yang bisa muncul berupa lemas, pusing, sakit kepala, tubuh terasa tegang, jantung berdebar, atau tidak bisa tenang, yang sulit dijelaskan. Ya, jadi dalam konsep healthy gut juga, usus membutuhkan cairan yang menjaga pergerakan usus, mendukung lapisan mukosa, dan menjaga lingkungan yang sehat bagi mikrobiom. Ketika tubuh kurang cairan, sebagian orang menjadi lebih mudah mengalami sembelit, perut penuh, atau pencernaan yang lebih lambat ya. Nah, dalam sinyal gut brain axis ini, sinyal otak ke usus dan otak, ya, dehidrasi ini tidak hanya mempengaruhi otak secara langsung, tetapi juga sistem pencernaan. Jadi, dalam lifestyle medicine, hidrasi merupakan kebiasaan dasar yang sangat menentukan kualitas fungsi tubuh ya Bapak Ibu, karena jendela minum ya selama Ramadan lebih sempit. Kita perlu sadar bahwa memenuhi kebutuhan cairan saat berbuka dan sahur itu sangat penting ya. Kalau tidak, maka dehidrasi ringan bisa menyebabkan eh, kelelahan mental, sakit kepala, sensitivitas terhadap stres, dan sensasi cemas yang lebih ya. Jadi mind and body intelligence ya, juga menganggap cairan tubuh itu sangat penting ya karena memang akan mempengaruhi baik sistem saraf dan juga metabolisme di dalam tubuh kita yang lainnya. Karena itu pesan utama dari slide ini adalah bahwa dehidrasi dan kekurangan elektrolit dapat memperburuk kecemasan dan kelelahan mental. Kadang yang tampak seperti masalah emosi sebenarnya adalah tubuh yang sedang mengatakan saya kekurangan cairan, saya kekurangan mineral, dan sistem saya itu sedang bekerja dalam
kondisi yang lebih keras dari biasanya ya. Jadi menjaga hidrasi selama Ramadan berarti membantu menjaga fungsi otak, kestabilan emosi, kesehatan usus, regulasi hormon dan ketenangan sistem saraf ya. Oke, di slide yang berikutnya dari sudut functional medicine bukan sekedar gejala tetapi sistem yang kita lihat ya. Pada slide ini kita melihat gambaran yang lebih besar. Setelah membahas pola makan, gula darah, kualitas tidur, mikrobiota usus, dan hidrasi, kita mulai memahami bahwa gejala seperti cemas, gelisah, atau overthinking selama Ramadan jarang berdiri sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi secara functional medicine, gejala tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus ditekan, tetapi sebagai sinyal dari sistem tubuh yang sedang tidak seimbang. Jadi, ketika seseorang mengalami kecemasan atau pikiran yang terus berputar, kita tidak hanya bertanya apa yang sedang dipikirkan, tetapi kita juga sedang melihat apa yang terjadi dalam tubuhnya, ya. Seringkali jawabannya bukan hanya satu faktor, tetapi kombinasi beberapa sistem yang saling mempengaruhi. Ya, ada sistem gut-brain axis, yaitu komunikasi antara usus dan otak, ya, yang tadi kita sudah bahas, harus kita jaga baik uh, dari stresnya, baik juga dari mikrobiota dalam usus kita terutama ya harus disimbangkan. Yang kedua adalah HPA axis, hypothalamus pituitary adrenal axis, yaitu hubungan antara otak, kelenjar pituitari dan adrenal yang mengatur respon stres ya melalui hormon kortisol. Nah, sistem ini bekerja seperti alarm tubuh. Bila tubuh terus menerima sinyal tekanan, yaitu stres, misalnya karena kurang tidur, gulanya tidak stabil, atau inflamasi, maka kortisol dapat menjadi tidak teratur. Dan kondisi ini membuat kita menjadi di dalam mode waspada terus-menerus ya. Dan tadi kita sudah lihat juga dan bahas tentang regulasi gula darah, circadian rhythm, untuk tidur, semuanya adalah penting untuk disimbangkan. Jadi nggak hanya dari satu sisi ya Bapak Ibu, evaluasi semuanya. Kalau dari sisi tidur sudah baik, regulasi gula darah sudah baik, mungkin dari mikrobiomnya gitu ya. Faktor lain yang penting adalah inflamasi dan barrier usus. Ketika pola makan tidak optimal atau mikrobiotanya terganggu, tubuh dapat mengalami inflamasi ringan ya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan itu juga ya. Oke, dari tanda-tanda overthinking yang berasal dari tubuh ya. Pada slide ini kita masuk ke bagian yang sangat praktis, yaitu bagaimana mengenali apakah kecemasan atau overthinking ini yang kita alami memiliki komponen biologis yang kuat. Nah, banyak orang langsung berpikir bahwa mereka terlalu banyak pikiran, padahal tubuhnya sebenarnya sedang mengirimkan sinyal yang belum disadari, ya. Jadi, ini adalah ulangan ya, tadi kita bahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi stres ini ya. Ini diulang lagi di dalam slide ini. Jadi kita harus bisa mengseimbangkan dari segala macam sisinya ya. Dari slide ini yang berikutnya kita melihat strategi stabilkan tubuh saat sahur dan berbuka puasa. Sekarang kita masuk ke bagian strategi yang sangat praktis. Jika sebenarnya kita mengalami memahami bahwa overthinking yang dipengaruhi oleh sistem tubuh seperti gula darah, hormon stres, dan gut-brain axis, maka langkah pertama adalah menstabilkan tubuh sejak sahur dan berbuka. Dalam pendekatan functional medicine, makanan bukan hanya sumber kalori, tetapi sinyal biologis ya. Pemilihan apa yang kita makan itu merupakan sinyal biologis. Jangan hanya pentingkan saya makan untuk saya kenyang. Perhatikan saya makan sel saya kenyang nggak, ada nutrisinya nggak, yang mempengaruhi hormon, metabolisme, dan sistem saraf. Dari cara kita makan saat sahur dan berbuka dapat menentukan apakah tubuh menjadi stabil atau justru menjadi reaktif. Strategi saat sahur ya. Jadi kita harus lalu balik lagi ya. Saya ulang lagi harus cukup protein, serat, dan lemak yang sehat dan juga karbohidrat gitu ya. Protein makan memperlambat pengosongan lambung dan menjaga energi lebih stabil ya. Bisa dari telur, ikan, ayam, tempe ya. Kemudian dari sisi healthy gut-nya butuh prebiotik, butuh juga eh, makanan untuk mikrobiotanya, yaitu serat ya, baik dari sayuran, dari oats, dari chia seeds ya, dari buah itu boleh, yang secukupnya, oke. Kemudian kita juga harus mengurangi gula yang sederhana, Em, simple carbs gitu ya, dari gula itu ya. Jadi kue manis ya, jangan pas berbuka langsung makan kue manis gitu ya. Jadi kita harus selalu berbuka dengan yang
mengenyangkan dulu ya, ya protein, serat, ya healthy fatsnya seperti itu ya. Kue manisnya nanti seperti itu ya kita bisa lakukan ya. Jadi itu juga akan mempengaruhi gula darah kita ya. Jadi yang tadi kita udah bahas di atas tidak cepat spike gulanya. Ya dengan komposisi yang seimbang ini ya maka kita dapat mengontrol hormon insulin, kortisol, dan juga metabolisme untuk energi kita selanjutnya. Saat berbuka, rasa lapar yang kuat itu sering membuat orang makin terlalu cepat dan terlalu banyak makan sekaligus. Nah, dalam pendekatan functional medicine, pola ini dapat memicu lonjakan gula darah dan beban pencernaannya. Jadi berbukanya secara bertahap gitu ya. Ada dua fase. Mungkin di video yang sebelumnya Bapak Ibu bisa lihat ada dua fase ya. Nah, mulailah dengan mungkin minum air dulu gitu ya, memenuhi cairan dulu ya. Kemudian sama ya urutannya protein, ada serat, ada karbohidrat kompleks ya berupa sayur ya. Hal lain yang sangat penting adalah makannya yang secara perlahan. Jangan cepat-cepat dikunyah dengan baik karena makan perlahan memberikan waktu bagi hormon kenyang seperti GLP-1 atau PYY gitu ya, dan leptin eh, untuk bekerja serta membantu sistem saraf masuk ke mode rest and digest sehingga pencernaan dan ketenangan tubuh menjadi lebih baik ya. Maka itu semua akan memberikan dampak pada otak dan emosi ya. Jadi ketika sahur dan berbuka kita dengan cara yang benar, maka gula darah stabil, sinyal stres metabolik berkurang, sinyal dari usus ke otak juga baik, dan semua akan lebih stabil. Karena itu, tujuan strategi ini bukan hanya untuk pola makan yang sehat, tetapi juga untuk menstabilkan gula darah, menurunkan sinyal stres tubuh, menjaga keseimbangan hormon, mendukung gut-brain axis, dan membantu pikiran tetap tenang selama puasa. Ya, dengan sahur dan berbuka yang lebih uh, berkualitas, kita membantu tubuh menciptakan kondisi biologis yang mendukung kestabilan emosi, kejernihan pikiran, dan kualitas ibadah yang lebih baik selama Ramadan. Kemudian, tenangkan lewat gut-brain axis. Balik lagi ya. Jadi kita menenangkan baik dari makanan yang cukup serat sebagai prebiotik, vagus nerve dengan nafas yang baik gitu ya. Kemudian dari cairan menjaga mikrobiota yang sehat, balik lagi seperti tadi ya. Kemudian sayuran, buah, serat itu kita jaga ya. Omega 3 kita jaga juga untuk short chain fatty acids yang sudah terbentuk. Kemudian menghindari gula yang berlebihan, gorengan yang terlalu berlebihan ya saat berbuka dan perhatikan juga makanan pemicu ya. Jadi yang tidak alami ya seperti seperti kue-kue seperti itu ya. Jadi kita selalu bisa mengaktifkan parasimpatis kita dengan bernafas. Tidak ada salahnya sebelum Anda berbuka ya, mungkin ada ya pasti ada sholatnya dulu, saat tenang dulu, jangan langsung makan gitu ya. Tarik nafas dulu 5 menit, tenang dulu supaya absorpsinya bagus ya. Jadi itu adalah pesan dari slide ini ya. Ketika usus lebih tenang, komunikasi melalui vagus nerve menjadi lebih stabil dan otak pun menjadi lebih tenang. Karena itu, menjaga kesehatan usus selama Ramadan bukan hanya penting untuk pencernaan, tetapi juga untuk kestabilan emosi, kejernihan pikiran, dan ketahanan terhadap stres ya. Dan regulasi saraf bukan hanya menyuruh jangan cemas. Jadi, aduh, nggak jangan cemas, tapi kita harus mengaktifkan dengan mengubah dari simpatis ke parasimpatis. Yang paling cepat adalah napas lambat ya, vagus nerve breathing. Tarik dari hidung 4 hitungan, perutnya ngembung, buang dari mulut 6 sampai 8 hitungan secara perlahan perutnya mengempis. Ulangi itu secara terus-menerus selama kurang lebih 3 sampai 5 menit supaya tenang dulu baru makan ya. Kemudian berhenti sejenak ya, kebiasaan sederhana untuk berhenti sejenak sebelum makan, terutama saat berbuka ya. Mengambil beberapa nafas dalam untuk rest and digest itu ya. Dan jalan kaki setelah berbuka. Habis berbuka jangan langsung duduk, jalan gitu ya, jalan supaya membantu meningkatkan sensitivitas insulin di otot kita sehingga gula yang baru kita makan itu bisa langsung masuk ke dalam
sel kita ya. Kemudian kurangi overstimulasi layar saat malam hari. Habis itu ya mungkin taraweh boleh segala macam ya, jangan langsung baca HP sampai malam terus tidurnya, ritme tidurnya juga akhirnya terganggu ya, seperti itu. Jadi semua adalah hal-hal yang bisa kita kontrol Bapak Ibu ya. Karena dengan mengontrol demikian sistem dalam tubuh kita juga akan seimbang. Hormon stres seimbang, gula darah seimbang, overthinkingnya juga bisa terkendali, microbiome sehat ya. Jadi semua sudah disediakan oleh Tuhan dalam tubuh kita ya. Jadi tinggal kita manfaatkan. Bisa nggak kita manfaatkan dengan baik untuk sehat? Jawabannya adalah bisa ya. Jadi pesan penting dari strategi ini adalah kecemasan tidak selalu selesai dengan berpikir lebih keras. Seringkali ia membaik ketika tubuh merasa aman dan sistem saraf lebih seimbang. Rasa aman itu dari pikiran dan juga dari makanan yang kita pilih dan kita makan. Seperti yang tadi kita sudah bahas di atas ya. Jadi sebagai penutup, ya, Ramadan bukan hanya menahan lapar, tetapi menata ritme tubuh, gitu ya. Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian, di akhir sesi ini kita sampai pada satu pemahaman penting. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang menata ulang ritme tubuh, pikiran, dan kehidupan. Ya, ini adalah ilmu yang menggabungkan functional medicine, lifestyle medicine, healthy gut, keseimbangan hormon, dan juga eh, keseimbangan emosi gitu ya, yang kita harus jaga gitu ya. Mengapa? Karena selama Ramadan hampir semua ritme ini berubah, ritme makan, ritme tidur, hidrasi, aktivitas, bahkan ritme emosi dan fokus mental ya. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas di atas, kalau kita tidak bisa seimbangkan ritme ini, maka kita akan merasa banyak gejala-gejala yang yang seperti overthinking dan juga gejala-gejala begah dan lain-lain yang sudah kita bahas di atas. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengontrol dari keseimbangan metabolik, healthy gut, dan keseimbangan hormon dan pikiran kita juga. Ya, jadi sangat masuk akal dan sangat bisa kita lakukan ya. Apakah di bulan Ramadan ini semua itu akan menjadi lebih ritmenya selaras ya? Bisa nggak kita pertahankan? Apakah di bulan Ramadan ini kita bisa meriset ya sel-sel kita, pemulihan sel, healing, bukan hanya dari pikiran kita, tetapi juga dalam tubuh kita ya. Nah, saat usus lebih tenang, sistem saraf lebih koheren, dan ritme tubuh juga lebih seimbang. Pikiran pun lebih mudah untuk diajak teduh ya. Dan mungkin disitulah salah satu hikmah puasa yang paling dalam. Bukan hanya menahan yang masuk ke dalam tubuh, yang menahan nafsu makan, tetapi menata kembali ritme hidup ya agar lebih selaras. Oke, oke, saya ada beberapa kuis nih yang Bapak Ibu bisa isi ya. Kita bisa setelah ini kita bisa merefleksi diri seperti apa ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bisa lihat kuis ini interaktif ya, bisa dicatat, bisa juga mau di apa namanya di chat juga boleh ya. Apakah gut brain axis Anda stabil selama puasa? Skornya, kalau 0 tidak pernah, 1 itu ada kadang-kadang, 2 itu sering, ya. Oke, pertanyaan pertama. Saat puasa, saya merasa pikiran lebih mudah cemas atau overthinking dibanding hari biasa. 0, 1, atau 2. Catat sendiri ya. Nanti kita tambah. Kedua, saya sering merasa perut tidak nyaman, kembung atau begah saat berbuka atau setelah makan malam. Apakah 0 tidak pernah, 1 kadang-kadang, atau 2 sering? Ya, tambahin lagi. Yang ketiga, saya merasa emosi lebih sensitif atau mudah tersinggung selama Ramadan. Gimana? Ya, oke, catat ya. Nomor 4, saya sering mengalami lonjakan lapar atau craving manis saat berbuka. Oke, apakah 0, 1, atau 2? Oke, kemudian yang kelima, saya merasa jantung berdebar, gelisah, atau sulit tenang tanpa sebab yang jelas. Apakah tidak pernah, kadang-kadang, atau sering? Oke, yang keenam, kualitas tidur saya terganggu selama Ramadan. Misalnya sering terbangun atau tidur kurang. Ayo apa jawaban Bapak Ibu? 0, 1, atau 2 ya. Ketujuh, saya merasa lelah mental atau sulit fokus saat siang hari. Ya. Yang kedelapan, saya merasa lebih tenang setelah makan, seimbang, minum cukup, atau tidur lebih baik.
ya. Jadi total skor ini sebenarnya ada 16 ya. Kita lihat ya interpretasi skornya. Kalau skor Anda 0 sampai dengan 4, artinya gut brain axis relatif stabil. Tubuh Anda cukup mampu beradaptasi dengan perubahan ritme selama Ramadan. Yang perlu dipertahankan pola makan yang seimbang, hidrasi cukup, dan tidur yang baik. Bila skor Anda adalah 5 sampai dengan 9, maka ini berarti adaptasi tubuh sedang diuji. Ada beberapa sistem tubuh yang berpengaruh, terutama regulasi gula darah, kualitas tidur, dan sistem saraf. Yang mulai muncul bisa overthinking yang ringan, mood naik turun, kelelahan mental, dan yang perlu diperbaiki adalah pola sahur, komposisi berbuka, dan ritme tidur. Ya, kalau skor Anda tadi Anda hitung adalah 10 sampai 13, artinya gut brain axis Anda mulai tidak stabil. Tubuh Anda kemungkinan sedang mengalami kombinasi beberapa gangguan ringan, seperti fluktuasi gula darah, disbiosis ringan, gangguan tidur, dan stres sistem saraf ya. Bisa dirasakan sebagai cemas, gelisah, overthinking, perut tidak nyaman. Yang perlu Anda perbaiki adalah ritme makan, kualitas makan, dan regulasi sistem saraf. Jika nilai Anda tadi 14 sampai 16, maka ini artinya sistem tubuh sedang dalam mode stres. Tubuh Anda kemungkinan sedang mengalami dysregulation dari gut-brain axis ya, inflamasi ringan, ketidakseimbangan ritme biologis atau hormon ya, yang bisa muncul overthinking lebih berat, emosi tidak stabil, fatigue, cepat capek dengan luar biasa gitu ya, gangguan pencernaan. Nah, fokus perbaikan utama adalah stabilitas metabolik, ya, kesehatan usus, kualitas tidur, dan regulasi sistem saraf. Ya, jadi sebagai penutup, Bapak Ibu, banyak orang berpikir bahwa overthinking hanya masalah pikiran. Ya, hari ini kita belajar bahwa seringkali yang terjadi adalah tubuh sedang kehilangan ritme. Ketika usus tidak stabil, gula darah lebih tenang, ya, eh, tidur lebih baik, ya, usus stabil ya, dan sistem saraf lebih seimbang, maka pikiran kita akan menjadi lebih teduh, ya, lebih bisa menguasai emosi. Oke, ya, rekaman ini nanti akan juga saya kirimkan ke YouTube. Ya, sebagai penutup, saya izin juga menginformasikan bahwa bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, saya juga ada buku tentang Mind and Body Intelligence. Siapa yang mau memesan, boleh men-scan kode ini. Ya, nanti juga ada di YouTube, jadi Anda bisa mengulangnya kembali. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengikuti Instagram Dr. G House, mana biasanya kami selalu memberikan informasi edukasi yang eh, sangat menarik dan edukatif ya terutama. Dan ada nanti kumpulan-kumpulan YouTube saya, ini bisa di-scan untuk YouTube Dr. G House, silahkan. Dan YouTube ini mulai tahun ini ya 2026 akan kita aktifkan supaya banyak sekali edukasi ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin ikut dalam online kelas ya, ada online kelas yang saya adakan back preview dan premium itu bisa men-scan kode ini ya, barcode ini. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya, satu dua pertanyaan, saya masih bisa membantu. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, Dokter Ira, thank you, Ibu Esa. Terima kasih yang sudah selalu hadir dengan setia. Ya, semoga serial Ngabuburit ini sudah bisa menemani Anda eh, sambil mau berbuka puasa ya. Seperti itu, dan informasi ini tentu bukan hanya untuk di bulan puasa, tetapi setelah bulan puasa pun kita bisa terapkannya, baik untuk kesehatan diri kita sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk anak-anak kita, cucu kita, sekitar kita. Ya, semua ini dapat eh, lebih bermanfaat. Akun YouTube-nya apa, Dok? Oke, akun YouTube-nya itu sebenarnya Mind and Body Intelligence. Ya, jadi gut brain axis itu ini ya. Mind and Body Intelligence kan. Thank you. Jadi kalau mau scan lagi, saya kasih lagi ya dok ya.
YouTube-nya namanya Mind and Body Intelligence, bukan Dokter Jihas. Ya, ya, ya. Ya, sebenarnya YouTube-nya dari Dokter Jihas, tapi namanya Mind and Body Intelligence. Ya, Instagramnya Dokter Jihas Official. Oke, terima kasih semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lihat di sini tidak ada. Oke, semoga cukup jelas. Dan kita bisa ketemu lagi mungkin hari Minggu ya. Saya adakan lagi ngabuburit tinggal Minggu dan Rabu depan. 2 kali lagi ya sebelum Idul Fitri. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sehat semua. Selamat berbuka puasa untuk Bapak Ibu yang sedang berpuasa. Terima Terima kasih, kasih. Dok. Terima kasih. Terima kasih, Sampai hari Minggu. dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih.